during this difficult time. Following my last message, I wanted to take the opportunity Keputusan terakhir, so we say the final decision, whether it's appeal or cast. Laga Persib versus Selangor diwarnai keributan yang menegangkan. AFC akhirnya buka suara. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Asian Football Confederation atau AFC akhirnya memberikan tanggapan soal kericuhan supporter yang terjadi dalam pertandingan Selangor FC versus Persib di AFC Champions League 2. Sebagaimana yang diketahui, Selangor FC menjamu Persib pada matchday keempat di MBPG Stadium. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Persib dengan skor akhir 3-2. Sayangnya, setelah pertandingan tersebut terjadi kericuhan yang melibatkan supporter. Diduga para supporter atau bobotoh ribut dengan petugas keamanan yang tidak sopan. Tak hanya itu, di luar stadion juga sempat terjadi gesekan. Bahkan, ada salah satu oknum yang diduga jadi dalangnya berhasil diamankan. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sri Winsor, mengaku akan mengambil tindakan cepat. Akan tetapi untuk saat ini, pihaknya menunggu laporan lengkap untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. AFC menanggapi masalah keamanan dengan serius dalam pertandingan, tetapi kami menunggu laporan lengkap terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah menerima laporan lengkap, laporan tersebut akan diteruskan ke Komite Disiplin AFC, ungkap Datuk Sri Winsor. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian terkait keributan yang terjadi di laga panas Selangor versus Persib ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Soal peluang Persib ke-16 besar, Robby Darwish, fokus dulu kejar kemenangan di 2 laga sisa. Pemain muda Persib Bandung, Robby Darwish, menegaskan timnya akan berjuang maksimal untuk meraih hasil terbaik di 2 pertandingan terakhir fase grup AFC Champions League 2 2025-2026. Persib masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar, dan Robby memastikan tim tidak akan bermain setengah hati. Menurutnya, tidak ada kata menyerah atau bermain aman hanya demi hasil imbang. Tentunya harapannya kita pasti ingin maksimalkan hasil terbaik di 2 pertandingan itu. Gak ada kata nego kalah atau draw misalnya. Misalnya kita draw, kita lolos, tapi tetap di setiap pertandingan, mau di Liga atau AFC, kita selalu mengejar kemenangan, ungkap Robby Darwish. Saat ini, Persib tengah berada dalam persaingan ketat di fase grup dan membutuhkan hasil positif di 2 laga tersisa untuk memastikan tiket ke babak gugur. Konsistensi permainan akan menjadi kunci penting bagi skuad asuhan Boyan Hodak tersebut. Selain membela Persib, Robby juga bersiap menjalani pemanggilan ke Timnas Indonesia U23. Ia bersama rekannya, Kakang Rudianto, akan bergabung dalam pemusatan latihan mulai 9 November 2025. TC tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 27 November, sebelum berlanjut ke persiapan SEA Games pada awal Desember. Dengan semangat ganda, membela klub dan negara, Robby berharap bisa terus memberikan kontribusi maksimal baik untuk Persib di ajang Asia maupun Timnas di pentas internasional. Bobotoh Auto terkejut. Tom Haye tiba-tiba kena denda 103 juta rupiah hingga dilarang main 4 pertandingan oleh FIFA. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Kabar mengejutkan sekaligus tak terduga datang untuk gelandang Persib Bandung, yakni Tom Haye. Sebab FIFA dikabarkan memberikan hukuman berat untuk pemain berjuluk The Professor tersebut. Yaps, Tom Haye sejatinya baru saja menjadi sosok sentral di balik kemenangan luar biasa Persib atas Selangor FC. Selain penampilan gemilang Adam Alis, Tom Haye juga menjadi salah satu pemain paling menonjol di lini tengah. Ia tampil dominan di lini tengah, menjadi pengatur tempo permainan dan kunci keseimbangan tim. Menurut data dari Footmob, Haye memperoleh rating tinggi, yakni 8,0 poin. Ia mencatatkan 6 peluang tercipta, terbanyak dalam pertandingan itu, serta sukses mengalirkan 43 umpan akurat dari total 50 percobaan. Tak hanya itu, ia juga melepaskan 3 tembakan, 2 diantaranya mengarah tepat ke gawang lawan.
Namun, di balik performa apiknya bersama Persib, muncul kabar tak sedap bagi sang gelandang naturalisasi tersebut. FIFA baru saja mengumumkan bahwa Tom Haye dijatuhi hukuman disiplin berat terkait insiden yang terjadi dalam laga Timnas Indonesia kontra Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. FIFA menyatakan bahwa Haye dianggap melakukan tindakan tidak sportif terhadap perangkat pertandingan. Atas pelanggaran tersebut, Haye dijatuhi 2 sanksi sekaligus. Pertama, Haye dikenai denda sebesar 103 juta rupiah. Kemudian, hukuman larangan tampil dalam 4 pertandingan internasional bersama Timnas Indonesia. Namun, di tengah kabar buruk tersebut, Persib Bandung boleh sedikit bernapas lega. Sanksi dari FIFA itu tidak berlaku untuk pertandingan klub, melainkan hanya untuk pertandingan resmi di level internasional. Artinya, Tom Haye tetap bisa memperkuat Persib Bandung di kompetisi ACL2 maupun Super League. Hukuman ini hanya akan membuatnya absen saat membela Timnas Indonesia di 4 pertandingan ke depan. Dengan demikian, Persib tetap dapat mengendalikan Haye di lini tengah mereka. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi pelatih Boyan Hodak, terutama setelah tampil luar biasa ketika Persib menang dramatis atas Selangor FC. Klok terharu dengan kesetiaan para bobotoh yang selalu hadir dimanapun Persib bermain. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Kapten tim Persib Bandung Mark Anthony Klok memberi apresiasi atas perjuangan yang ditunjukkan bobotoh di sepanjang gelaran EFC Champions League 2. Mark Klok merasa kesetiaan yang ditunjukkan bobotoh menjadi bukti akan kecintaan kepada Persib Bandung. Yaps, keikutsertaan Persib Bandung di ACL2 seakan menjadi pelepas dahaga akan hasrat bobotoh untuk menyaksikan laga tandang. Pasalnya di kompetisi BRI Super League terdapat regulasi berupa larangan supporter tim tamu untuk hadir di pertandingan. Pemain berdarah Belanda itu menyebut kehadiran bobotoh di laga tandang Asia memang menjadi penambah semangat bagi semua rekan setimnya, seperti saat Persib bertandang ke laga tandang kontra Bangkok United hingga Selangor FC. Bagi Mark Klok, mereka benar-benar menunjukkan tugasnya dengan baik dalam menjaga atmosfer pertandingan menjadi lebih seimbang. Baginya, perjuangan bobotoh harus dibayar tuntas dengan cara meraih hasil terbaik di setiap laga tandang. Sama seperti ketika di Thailand dan Malaysia, kami mengapresiasi supporter yang datang dengan mengeluarkan uang dan waktu mereka untuk melakukan perjalanan serta bisa menyaksikan klub favoritnya bermain. Satu-satunya cara bagi kami untuk bisa membuat mereka mengingat momen ini adalah menciptakan malam yang indah bagi mereka. Bagaimana caranya mereka terbang pulang ke rumah dengan rasa bangga serta wajah yang gembira, membuat mereka pantas untuk mengeluarkan uang, ungkap Mark Klok. Ia pun yakin bobotoh akan selalu ada di belakang Persib meskipun harus menempuh perjalanan panjang. Ini membuktikan bahwa ini adalah kecintaan bobotoh kepada Persib yang amatlah besar. Mark Klok pun bersyukur karena berada di tim yang memiliki supporter sangat setia. Mereka berpikir misalnya kami bermain di London, di Amsterdam atau Miami. Harapannya itu terjadi. Mereka juga jadi ingin ikut pergi lagi. Jadi tentunya itu indah ketika melihat fans selalu ada di belakangmu. Karena kita tahu Persib adalah klub dengan supporter yang kemanapun saya pergi, baik ketika liburan dan bermain, selalu bertemu dengan bobotoh. Ini memang wajar seperti itu, karena klub besar selalu memiliki banyak supporter, dan kami bersyukur karena supporter selalu ada bersama kami, jelas Mark Anthony Klok.